Mengenai PLTU yang dituding menjadi salah satu penyebab polusi udara di ibu kota, dan pemerintah sekarang sudah mulai mengkaji untuk mempercepat pensiunnya PLTU batubara, khususnya yang berbahan bakar batubara di Indonesia. Anda lihat akan seperti apa nih Mas Bias nantinya dampaknya terhadap industri batubara secara keseluruhan? Iya, kalau menurut saya sih mungkin ini akan terjadi secara gradual dan memang butuh untuk dipastikan dua hal. Yang pertama adalah sustainability dan reliability dari energi pengganti dari PLTU batubara ini. Kemudian yang kedua juga perlu dilihat juga apakah secara investasi itu untuk energi penggantinya bisa dengan segera menggantikan misalnya cost of investment atau cost of production dari PLTU batubara di Indonesia. Dan menurut kami pelaku industri batubara khususnya yang public company yang listed ya sudah mengantisipasi hal ini dengan mulai mendiversifikasi bisnisnya menjadi di luar batubara mining saja gitu ya, entah mulai going downstream ke energy sector ataupun mungkin melihat potensi bisnis di mineral lainnya selain batubara. Jadi secara overall memang konsumsi batubara Indonesia domestik bukan berarti akan langsung drop signifikan, tapi menurut saya akan lebih gradual sampai dengan emiten-emitennya sendiri bisa phasing out dan menemukan bisnis lain. Kalau kita lihat atau mereview seperti apa sebenarnya permintaan batubara dari dalam negeri ini seperti apa sih Mas Bias yang Anda perhatikan begitu? Dan kalau seandainya Anda katakan ini nanti secara gradually akan perlahan-lahan begitu ya berkurang karena mereka bergeser ke energi yang jauh lebih hijau begitu ya. Artinya kan sebenarnya mungkin akan ada pengurangan permintaan secara signifikan. Seperti apa Mas Bias? Iya, kalau dari pemahaman saya konsumsi domestik untuk batubara kita untuk pembangkit itu ada dua yang paling besar. Yang pertama dari PLN, yang kedua dari industri lainnya seperti industri semen. Kemudian jangan lupa juga ada pembangkit listrik swasta yang di luar dari gridnya PLN tapi digunakan untuk mensuplai energi untuk misalnya smelter gitu ya. Nah, untuk segmen yang di luar PLN saya pikir agak sulit untuk menggantikan sumber energi dari batubara. Ada beberapa hal penyebabnya, antara lain adalah availability dari sumber energi lain. Dan yang kedua adalah secara cost competitiveness, batubara tetap menjadi yang paling kompetitif atau yang paling murah untuk sumber energi mereka. Jadi kalau menurut saya yang paling mungkin untuk mengurangi porsi konsumsi batubara domestik untuk pembangkit kemungkinan besar dari PLN, bukan dari industri yang lainnya. Industri lain seperti semen dan pupuk dan lain sebagainya menggunakan batubara sebagai bahan utama atau raw materials ya untuk produksi mereka. Jadi agak sulit untuk digantikan. Oke, baik. Saya mau ke Pak Ido Tebar. Pak Ido sudah bergabung bersama dengan kami sore hari ini, Pak Ido. Sudah, Mbak. Baik Pak Ido. Pak Ido, sesuai dengan pertanyaan saya tadi ya yang mengatakan bahwa PLTU ini dituding menjadi salah satu penyebab polusi udara di ibu kota saat ini, dan salah satu cara pemerintah adalah dengan mempensiunkan dini batubara ini akan cukup mengurangi juga polusi yang terjadi begitu ya. Khususnya juga mungkin lebih kembali menyehatkan atau mungkin mencari solusi baru terhadap kondisi ini. Nah, Anda melihatnya seperti apa jika memang batubara kemudian dituding atau PLTU dituding sebagai salah satu sumber penyebab polusi begitu ya. Dan kalau kita lihat dari gambarannya porsi pengiriman batubara di dalam negeri sendiri seperti apa Pak Ido? Iya, yang pertama masalah tudingan bahwa PLTU batubara menyebabkan polusi udara di ibu kota itu perlu ditinjau kembali dan dianalisa kembali, Mbak. Karena sebenarnya apakah sudah diteliti bahwa kendaraan-kendaraan motor emisi CO2-nya sudah betul atau tidak? Ya, kemudian apakah polusi-polusi dari yang lain tidak ada yang menyumbangkan polusi ini. Jadi mungkin perlu dikaji ulang, dikaji lebih teliti, sehingga kesimpulan bahwa PLTU batubara yang menyebabkan polusi di ibu kota mempunyai dasar yang tepat. Yang kedua, rencana pemerintah mempensiunkan PLTU batubara saya dukung sehingga menjadi green energy. Tetapi yang perlu dipertimbangkan seperti yang dikatakan tadi oleh dari Valburi Sekuritas, yang pertama adalah masalah investasi. Investasi apakah
tentunya dengan mengurangi PLTU batubara terjadi pengurangan kapasitas listrik. Alternatif yang ada untuk pengganti green energy adalah yang paling murah nuklir, kemudian kedua adalah PLTS. Nah, kemudian ditinjau dari investasi seperti apa? Apakah investasi ini sudah siap kalau dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam hal ini PLN? Kemudian dari sisi keamanan, walaupun PLTU nuklir, nuklir adalah yang paling murah, tetapi ini cukup berbahaya akibat daripada nuklir. Kemudian juga mesti dianalisa cost operation. Saat ini penduduk Indonesia ya dapat membayar harga listrik yang hanya 6 sen US dollar itu adalah karena adanya harga batubara khusus untuk PLN. Nah, kalau ingin mengganti, misalnya saja pemerintah mendapatkan dana dari luar negeri untuk mengganti PLTU baru sehingga bisa ditutup, tentunya pemerintah pun harus memikirkan investasinya beserta cost. Saat ini cost untuk PLTS itu adalah sekitar, mungkin saya salah mungkin benar, tapi antara 10 sampai 14 sen. Saat ini pemerintah bisa mengeluarkan, karena PLTU batubara mengeluarkan harga khusus. Nah, kalau PLTU batubara ditutup dan digantikan oleh green energy seperti PLTS, apakah pemerintah sanggup untuk menjaga harga listrik seperti sekarang ini? Ya, karena kalau investasi tidak terjadi, kemudian subsidi harga listrik tidak terjadi, maka PLTU yang sudah ditutup ini sudah tidak bisa dinyalakan lagi, sementara energi yang baru belum dilakukan pembangunannya, maka akan terjadi kekurangan listrik. Baik, Pak Ido, apakah ini nanti secara keseluruhan akan cukup mempengaruhi khususnya untuk permintaan batubara dalam negeri? Sekaligus juga nanti mekanisme harga batubara di dalam negeri, pasar kontrak juga akan seperti apa jika kemudian ini akan kemudian terjadi begitu ya, next-nya untuk mempensiunkan PLTU batubara ini, Pak Ido? Saat ini itu total penggunaan batubara di dalam negeri adalah sekitar 200 juta sampai 210 juta. 120 juta ton dipakai oleh PLN, 10 sampai 20 juta ton dipakai oleh industri semen dan industri yang lain, sisanya dipakai untuk industri smelter. Ya, industri smelter tentunya dia akan mencari energi yang termurah. Dan pada saat ini sampai 10 tahun mendatang, menurut saya masih PLTU batubara. Jadi 80 juta ton, 60 sampai 80 juta ton masih digunakan oleh industri smelter di Indonesia. Terutama smelter-smelter di Morowali, ya, itulah yang paling banyak sekarang penggunaan batubaranya. Mengenai PLN 120 juta ton, tergantung dari PLN berapa tahun dia akan mempensiunkan semua PLTU. Katakanlah yang paling cepat, kita katakan dibagi 24 bulan, 24 tahun ya. Sekarang tahun 2022 tambah 24 tahun, itu sudah paling cepat. Katakanlah berkurang penggunaan batubara 5 juta ton per tahun. Untuk kita produsen batubara tidak masalah mencari market 5 juta ton untuk ekspor. Karena tentunya harga ekspor pun dengan dibandingkan harga khusus PLN masih lebih baik harga ekspor, kan gitu, Pak.